Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sopter semuanya? Oke, di awal tahun 2025 Bab 435 Racun Bunga Cinta. Xiaobei merasa bangga. Dia semakin menyukai perasaan ini. Mentalitas ikan asin lama telah berubah total. Saat ini, Xiaobei penuh semangat juang. Setelah menyaksikan kekalahan kedua tuan muda ke-10 Tianan tadi malam, Xiaobei merasa lebih percaya diri. Ternyata tuan muda ke-10 Tianan tidak lebih dari itu, dan dia mungkin tidak akan bisa menggantikan posisi mereka di masa depan. Saya pasti akan bekerja lebih keras, mata Xiaobei tegas. Ekspresi lega juga muncul di wajah Xia Wangjiang. Krisis keluarga Xia datang tiba-tiba dan hilang dengan cepat. Hanya beberapa orang yang sangat dekat dengan keluarga Xia yang mengetahuinya. Mereka semua diam-diam terkejut dengan kekuatan tersembunyi keluarga Xia diciptakan. Mitos kebangkitan dari kematian. Mereka semua mengira keluarga Xia akan terluka parah kali ini. Tetapi pada akhirnya, keluarga Xia menyelesaikan krisis tersebut dengan mudah. Tidak ada yang tahu alasan spesifiknya, jadi semakin saya melihat keluarga Xia, semakin misterius jadinya. Hal ini membawa banyak manfaat bagi perkembangan keluarga Xia di Yangcheng. Di bawah naungan malam, ada sebuah villa di Yangcheng, rumah keluarga Liu. Di dalam ruangan, Liu Qianqian mengenakan piyama tipis dan halus berbaring di tempat tidur, memperlihatkan sosok anggunnya, sementara ponselnya terus menyegarkan halaman web. Kamu telah melihat ponselmu sepanjang hari. Liu Manman juga masuk saat ini. Piyamanya dan Liu Qianqian memiliki gaya yang sama. Perbedaannya adalah piyama Liu Qianqian berwarna ungu, sedangkan piyama Liu Manman berwarna hitam. Ini sangat hidup. Liu Qianqian duduk sambil tersenyum. Di kamar kerjanya, dia lebih santai dengan pakaiannya. Dia mengikat kancingnya dengan santai dan ketika melakukannya, bahunya setengah terbuka. Chen menjadi juara tinju lintas batas dan sering berkunjung dalam penelusuran populer lokal. Sekarang seluruh kota membicarakan tentang tabrakan antara piano, catur, kaligrafi, dan lukisan 3 hari kemudian. Banyak orang mengira ini adalah pertukaran persahabatan antara keluarga Bai dan keluarga lain serta Chu Chen. Sedikit yang mereka tahu bahwa ini adalah perang balas dendam. Namun, seseorang yang mengaku sebagai kaisar kebenaran, mengatakannya. Tetapi dalam sebuah seketika, para netizen tertipu dan dibanjiri dengan balasan yang seragam. Liu Manman meliriknya dan berkata, "Sepanjang hari, kamu tidak melakukan apa-apa." "Siapa bilang aku tidak memilikinya?" Liu Qianqian berkata dengan serius. "Saudari, aku sedang mempelajari sejenis racun yang disebut racun bunga cinta. Sekali seseorang diracuni oleh racun semacam ini, itu akan membangkitkan nafsu jauh di dalam dirinya, hati, dan dia akan menjadi tidak kompeten. Bersihkan. Yang terpenting adalah racun bunga cinta yang saya pelajari tidak berwarna dan tidak berasa, dan dapat mengendalikan orang tanpa bayangan." "Liu Manman, mengapa kamu mempelajari racun bunga cinta?" Liu Qianqian sendiri terkejut. Bagaimanapun, itu hanya keinginan mendadak untuk mempelajari racun bunga cinta. "Ngomong-ngomong, aku mendengar beberapa rumor. Keluarga Xia sepertinya sedang dalam masalah." Liu Qianqian mengubah topik pembicaraan. Liu Manman mengangguk. "Saya tahu bahwa karena insiden Chu Chen, keluarga Xia menderita balas dendam. Bagaimanapun,
Saya mengatur agar Xia Bei menghadiri pesta tadi malam. Awalnya saya ingin menggunakan kekuatan keluarga Liu untuk membantu keluarga Xia dan menghadapinya. Ichiban, aku tidak mengira itu sama sekali tidak diperlukan. Liu Qianqian terkejut, keluarga Xia telah dihancurkan. Liu Manman memutar matanya. Saya tidak tahu alasan spesifiknya. Tapi semua tindakan balas dendam mereka terhadap keluarga Xia telah terhenti. Mengapa Liu Qianqian tidak dapat mempercayainya? Apakah seseorang membantu keluarga Xia? Energinya tidak kecil. Liu Manman berkata, keluarga Xia pasti tidak memiliki kekuatan ini. Mungkinkah Chu Chen? Liu Qianqian tiba-tiba mendapat ide di benaknya. Kakak, pria Chu Chen ini tidak terduga. Apakah saya ingin memberinya rasa racun cinta dan memaksanya mengungkapkan kartu asnya, agar kita mengetahui dasar-dasarnya? Liu Manman mengerutkan bibirnya karena kesal. Hati-hati, kamu akan mendapat masalah. Liu Qianqian terkekeh. Liu Manman lalu berkata, jika kamu ingin menghubungi Chu Chen, pergilah bersama Paman Guan besok. Paman Guan berkata dia akan mengunjungi Chu Chen besok. Mata Liu Qianqian sedikit berbinar. Bagaimana dengan saudari? Apakah kamu akan pergi? Ada berita tentang peta misterius Tianji. Saya akan melihatnya secara langsung besok. Liu Manman berkata, pergilah bersama Paman Guan dan ingatlah untuk jujur. Chu Chen bahkan bisa mengalahkan ahli seni bela diri. Hanya andalkan keterampilan racunmu. Jangan khawatir, pamer di depan Chu Chen. Liu Qianqian bergumam, racun bunga cintaku bahkan dapat menjatuhkan seorang ahli seni bela diri. Apa katamu? Ahem, biar ku beritahu, aku akan berpura-pura menjadi saudara perempuanku besok. Liu Qianqian berkata sambil tersenyum. Orang itu Chu Chen terus berkata bahwa dia bisa membedakan kita dalam sekejap, jadi aku pergi untuk mempermalukannya besok. Liu Manman tidak berdaya dan melirik Liu Qianqian. Dia merasa seperti Liu Qianqian sedang bermain api. Liu Manman tidak banyak bicara dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Liu Qianqian sedang berbaring di tempat tidur. Kaki putihnya gemetar, menamparkan spray merah muda, bergumam pada dirinya sendiri. Bisakah Chu Chen menanggung racun cinta? Malam ini di Yangcheng bergejolak. Seluruh kota ramai tentang pertunjukan lintas batas Chu Chen yang akan datang, dan beberapa orang dengan motif tersembunyi memperhatikan keberadaan peta misterius itu. Rumor tersebar kemana-mana. Biro Perang Khusus Tiongkok juga mendapat tugas untuk menemukan peta misterius surga. 21 Bar, di kantor lantai paling atas. Dari 10 lukisan Tiongkok kuno yang masih ada di dunia saat ini, hanya 2 yang telah dikonfirmasi secara jelas oleh orang lain, dan keduanya kini disimpan di Museum Istana. Kata Situ Jing sambil mengetik di komputer. Saya tidak menyangka. Gambar ketiga, gambar misterius surga, tiba-tiba muncul. Jiang Yingtao mengenakan congsam ketat, dengan sosok melengkung yang membuat orang memikirkannya, dan sepasang mata bunga persik yang mempesona. Dia sedang duduk di sofa, mencari informasi. Jangan mengomel, kami punya untuk menemukan petunjuk rahasia surga di hadapan 2 kelompok lainnya. Kali ini adalah penilaian tim investigasi ke-9 oleh atasan kami. Jika kami berhasil menyelesaikan tugas, kami mungkin memiliki kesempatan untuk dihadapkan pada tugas tingkat yang lebih tinggi di akhir tahun.
Jangan khawatir, Saudari Tao, datanya sedang dianalisis. Situ Jing tersenyum, tim investigasi ke-9 kami pasti akan menjadi yang pertama memimpin. Ketika tiba saatnya untuk menemukan peta misterius itu, kami akan membuat peta itu kontribusi pertama. Jangan pernah memikirkan yang pertama, Jiang Yingtao berkata. Misi ketiga tim investigasi kita kali ini terutama adalah penyelidikan. Ada orang lain yang benar-benar ingin menemukan peta misterius itu. Murid Situ Jing menyusut. Bukankah itu menggunakan usaha kita sebagai mas kawin untuk orang lain? Orang-orang dari Istana Tianwang, Situ Jing tiba-tiba menjadi antusias. Itu suatu kehormatan bagi kami. Departemen Khusus Biro Perang Khusus Tiongkok, Istana Tianwang. Departemen misterius yang ingin dimasuki oleh setiap anggota Biro Operasi Khusus. Artinya tidak hanya kekuasaan dan status, tetapi juga peluang dan nasib baik yang tak terbayangkan. Data telah dianalisis, mata Situ Jing tiba-tiba tertuju pada layar komputer. Dalam 2 hari terakhir, kami telah mengintegrasikan semua orang yang muncul di pasar barang antik tempat Huang Zige berada saat itu, dan memasukkan semua orang mereka, informasi ke dalam komputer. Setelah menganalisis dan memecahkan masalah berulang kali, hanya ada 7 baris yang tersisa. Situ Jing menunjuk ke layar komputer. Salah satu orang yang diwakili oleh 7 garis ini kemungkinan besar adalah pembawa peta misterius surga. Bab 436 Nama Kode, Fisher, Jiang Yingtao tiba-tiba berdiri dari sofa dan berjalan, hanya 7 baris. Ini adalah kabar baik bagi Jiang Yingtao. Jika kita hanya membagi penyelidikan menjadi 7 baris, tidak akan lama sebelum kita memiliki peluang besar untuk menemukan jejak peta misterius tersebut. Situ Jing mengangguk sambil menatap layar komputer. Tentu saja, ini hanya hasil analisis data yang dangkal, dan 7 baris akhirnya terkunci. Sebelum kecelakaan Huang Zige, dia sepertinya memiliki firasat bahwa sesuatu akan terjadi pada ini. Lukisan kuno, jadi dia memilih untuk membalas lukisan kuno itu. Lukisan-lukisan itu telah mengalir ke pasar, dan geng yang bertanggung jawab atas pembunuhan keluarga Huang Zige telah menyembunyikan keberadaan mereka dengan sangat baik, dan masih belum ada kabar tentangnya. Kasus pembunuhan ini tidak berada di bawah kendali tim investigasi kami. Mari kita lihat 7 baris ini dulu. Jiang Yingtao juga duduk di sebelah komputer. Situ Jing memindahkan posisinya dan berkata pada saat yang sama. Orang-orang yang berhubungan dengan 7 baris semuanya membeli dari toko Huang Zige sebelum kecelakaannya, dan waktunya tidak lebih dari 5 hari. Sekarang orang-orang ini semuanya berada di Provinsi Guangdong, dan 3 dari mereka di Yangcheng. Jiang Yingtao melihat dengan penuh perhatian. 10 menit kemudian, Jiang Yingtao menunjuk ke salah satu jalur dan berkata dengan tegas, "Besok pagi, periksa jalur ini dulu dan sebarkan dari sini." Setelah berdiskusi beberapa saat, Situ Jing tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Saudari Tao, setelah kami akhirnya mengunci berita tentang peta misterius Tianji, kami harus melaporkannya kepada para senior Istana Tianwang. Apakah Anda punya kontak dengan senior Istana Tianwang hari itu? Bagaimana? Apakah dia tampan?" Jiang Yingtao melirik Situ Jing dan berkata, "Hanya ada 1 kotak surat internal untuk Biro Operasi Khusus. Apakah Anda ingin bertanya?" Sebaiknya saya menyelidiki kasus ini dengan benar.
Si Tu Jing tidak memiliki ekspektasi yang tinggi di dalam hatinya. Mereka yang dapat memasuki situasi operasi khusus adalah ahli terbaik di berbagai bidang, bukan orang tua yang jahat. Telah mengalami banyak perubahan dalam hidup. Paman Paruh Baya, saya masih menyukai anak anjing kecil. Keluarga Song, sarang villa, ada badai dahsyat di luar, dan hujan lebat mulai mereda di dalam ruang kerja. Melirik Song Yan yang sudah tertidur lelap, Chu Chen merasa sedikit energi. Tiba-tiba dia teringat apa yang dikatakan paman keduanya. Informasi tentang peta misterius langit dan bumi telah dikirimkan ke ponselnya. Chu Chen mengangkat teleponnya. Pesan yang dikirimkan paman keduanya, Chu Kaiping, adalah kata sandi akun dan alamat situs web. Chu Chen menyalinnya. Ini sebenarnya platform internal Biro Operasi Khusus. Antarmukanya sederhana, layak untuk Departemen Operasi Khusus, dan tidak ada iklan, kata Chu Chen pada dirinya sendiri dan masuk ke akun. Beberapa kata tiba-tiba muncul di layar ponsel. Selamat datang, pemancing, Chu Chen. Apakah saya masuk ke akun paman kedua saya? Namun, Chu Chen segera memastikan bahwa ini memang akunnya. Namanya ada di informasi dasar. Halamannya sangat sederhana. Di bawah informasi dasar, terdapat kotak surat yang didedikasikan untuk menerima informasi internal. Chu Chen pada dasarnya telah menemukan jawabannya. Chu Kaiping menggunakan hak istimewanya untuk mendapatkan akun ini untuknya. Setiap anggota Istana Tianwang dalam pertempuran khusus memiliki nama kode eksklusif. Ketika Chu Kaiping mengisi kata "Fisher", mungkin sedang memancing. Menolak keinginan kuat untuk mengeluh tentang nama kode Fisher, Chu Chen mengklik kotak suratnya. Lagi pula, kecuali paman kedua saya, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang nelayan. Hanya ada satu kotak surat. Chu Chen membukanya dan melihatnya, berisi detail seluruh pola Tian Jisuan. Chu Chen langsung menemukan informasi tentang Tian Jisuan itu sendiri. Gambar misterius rahasia surgawi, salah satu dari 10 lukisan Tiongkok kuno. Ada banyak legenda tentang peta misterius surga, dan yang paling tersebar luas di antaranya adalah bahwa peta misterius surga berisi harta karun seorang kaisar tertentu. Chu Chen melihat gambar peta misterius surga yang diambil. Sepertinya ini hanya peta yang rusak. Bahkan jika itu adalah peta harta karun, mungkin tidak akan banyak berguna. Terlebih lagi, medan 2 atau 300 tahun yang lalu, ini perbedaan besar dibandingkan sekarang. Chu Chen tidak begitu mempercayai teori bahwa ada harta karun di peta misterius surga. Namun, keluarga Huang Zige dimusnahkan karena peta surga yang misterius, dan Chu Chen merasa alasannya tidak terlalu sederhana. Hai, Chu Chen melihat pesan di akhir email. Biro Operasi Khusus mengirimkan 3 tim investigasi untuk menyelidiki keberadaan peta rahasia tersebut, yaitu Tim Investigasi 9, Tim Investigasi 15, dan Tim Investigasi 17. Sudut mulut Chu Chen tanpa sadar melengkung. Dia tidak lupa bahwa Sister Tao adalah pemimpin tim investigasi ke-9. Kali ini, aku harus berurusan dengan Suster Tao lagi. Mata Chu Chen tiba-tiba tertuju pada bagian atas layar. Selamat datang, pemancing. Sudut mulut Chu Chen tiba-tiba bergerak-gerak hebat. Saudari Tao mungkin tidak mengetahui identitasnya. Setelah melihat lagi informasinya,
Chu Chen memeluk Song Yan dan tertidur dengan manis. Matahari terbit di pagi hari. Di tepi danau Song, terdapat tumpukan bunga plum. Song Qiu telah berlatih tinju di tumpukan bunga plum setiap hari baik hujan maupun cerah. Chu Chen sedikit terkejut ketika Huang Fu dan Yu datang lagi. Kakak ipar, Song Qiu terlihat sedikit bersemangat. Setelah Huang Fu dan Yu datang hari ini, Song Qiu dan Huang Fu Heiyu melewati beberapa gerakan dan menemukan bahwa jarak antara mereka dan Huang Fu dan Yu telah semakin menyempit. Sangat bersemangat dan menjadi lebih bertekad untuk menempuh jalur menjadi seorang pejuang. Dia percaya bahwa ketika dia memenuhi syarat untuk memahami seni bela diri seperti teknik telapak tangan Xiao Yaoyu, dia pasti akan mampu melampaui Huang Fu dan Yu. Saya sedang sibuk menangani beberapa hal beberapa hari yang lalu. Ketika Huang Fu dan Yu melihat Chu Chen, mata mereka tiba-tiba berbinar dan mereka melangkah mendekat. Dia meninggalkan Yang Cheng dalam beberapa hari terakhir, tetapi dia tidak berharap banyak hal terjadi di Yang Cheng. Bagi seorang fanatik seni bela diri, ini hanyalah pesta yang terlewatkan. Bandara Dewi Seni Bela Diri Kuno Tiongkok mencegat 5 master teratas Amerika Selatan, dan kungfu mewakili Chu pertarungan antara Chen dan Zhao Fangquan dari Amerika Selatan. Begitu Huang Fu dan Yugang kembali, mereka tidak sabar untuk datang ke keluarga Song. Jika tidak ada yang penting, Huang Fu dan Yu memutuskan untuk tinggal di keluarga Song. Ini adalah surga baginya untuk menempuh jalan seorang pejuang. Ngomong-ngomong, saya mendengar sebelum saya datang ke sini bahwa Anda ingin bertukar musik, catur, kaligrafi, dan lukisan dengan orang-orang di Yang Cheng. Apa yang terjadi? Mengapa saya merasa ada yang tidak beres? Jika ada sesuatu, jika Anda memiliki masalah, katakan saja. Keluarga Huang Fu, saya masih bisa mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa Yang Cheng. Paman Huang Fu, kamu pasti sudah menebak ada yang tidak beres. Song Qiu terkekeh. Kamu tahu bahwa di antara 10 tuan muda di Tianan, mereka adalah ahli piano dan melukis. Dalam kompetisi 2 hari kemudian, mereka ingin menemukan tempat Anda lagi. Huang Fu dan Yu memandang Chu Chen dengan tidak percaya. Kungfu Chu Chen sangat bagus sehingga ia juga mahir dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Kamu benar-benar monster. Huang Fu Heiyu menghela nafas, lalu berkata, jika aku tahu, aku akan membawakan lukisan yang kubawa dari ibu kota untuk kamu cicipi. Murid Chu Chen menyusut. Lukisan yang dibawa kembali dari ibu kota. Bersambung.
Audio milik Sopter Channel.